Ini model spy camera USB hub charge. Jadi dia bisa nge-charge guys dari USB-nya. Unitnya kayak gini. Kotaknya biasa tergantung sih dapatnya apa. Terus dia dapat adaptor colokannya juga. Terus dapat manual. Ini dia pakainya V380 Pro ya guys. Kalau V380 Pro itu kalian harus bikin account. Terus ini dapat ini. Jadi kalau ini kan buat ngecasnya ini semua berfungsi ya, bukan dummy ya. Terus ini kameranya di bagian sini. Lalu colokannya di sini. Bagian mesinnya tuh di bawah guys. Jadi kalau kalian kayak mau masukin memori gitu-gitu, kalian harus buka dulu stikernya. Gak usah full sih bukanya. Terus buka pakai ini. Kalian buka murnya, bautnya. Ini ada 4, jadi bukanya yang samping-samping aja. Jadi dia ini nggak pakai baterai guys, jadi selama kalian colok dia akan nyala. Dalamnya kayak gini. Ini ada ini karena udah digabungin, jadi reset sama jadi on off-nya nggak perlu dinyalain dari sini, soalnya ini udah selalu nyala. Jadi pas kita colok kabel dia langsung nyala. Nah yang penting itu cuma slot memory card. Slot memory cardnya guys, yang di atasnya itu tombol reset, ini on off nya, tapi nggak usah dipakai. Jadi yang kepake cuma slot memory card sama resetnya aja dari sini. Jadi ntar kita nggak masukin memory card, kita bisa rekam di memory card. Nanti kalian ada masukin memory card, tinggal dicolokin gini, nanti dia ada. Kita aplikasinya pakai V380 Pro. V380 Pro itu harus bikin account. Masalahnya itu ada profilnya gini. Awal-awal kalau kita itu harus bikin account. Jadi kalau awal registernya di ini aja sih, bagian Asia, email, nanti next dia akan kirim kode ke email kalian, makanya masuk ke emailnya aku. Kan kalau ini aku udah ada ID-nya ya. Nah oke gini guys. Jadi kalau V380 Pro itu kalian harus buka dulu, login dulu, soalnya kan butuhnya perlu internet. Kalau udah gini baru kalian ke setting, itunya nggak usah di close ya, aplikasinya nggak usah di close, kalian ke setting, ke setting yang wifi. Nah dia pertama nyala itu dia akan muncul nama wifi nya MV ini. Jadi kita ada tempelin sih, jadi setiap alat itu wifi nya beda-beda guys. Kalau pertama muncul itu si alat ini akan mengeluarkan sinyal wifi. Lalu kita tinggal konekin aja. Nah nanti pas awal connect itu, kalau kita konekin ke wifi dia tuh no internet connection. Jadi kadang kalau misalkan dia bilang disuruh ganti ke better network atau ganti ke mobile data, kalian cancel aja ya. Kalau udah ini
ada pilihan internet mode kalau lokal network mode. Kalau internet mode kita harus sambungin sama wifi pihak ketiga. Itu bisa wifi rumah, bisa hotspot. Kalau lokal network mode, jadi yang terhubung hanya handphone sama si alat ini. Nah itu maksimal 5 meter. Nah kayak gini yang tadi dibilang. Dan connect the internet, mau ganti better network kita jangan ya, tetap keep try one. Nah kalau mode yang lokal network mode, jadi kita hubungannya hanya si alat sama si handphone kita ini, tapi jaraknya maksimal 5 meter. Jadi kalau kita mau lihat dari jarak jauh itu nggak bisa ya guys. Nah ini nanti pas kayak gini nih langsung suruh namain device-nya apa, misalkan nama atau apa terserah device. Ini udah bisa ya guys. Ini kalau awal-awal kita nyalain terus dia minta password, itu kalian langsung reset aja, resetnya di tombol reset yang kecil yang tadi di dalam. Tes ya. Ini tapi dia masih mode P2P, mode LAN guys. Jadi kalau kalian mau setting dari sini, setting, kita bisa recording setting. Jadi kita bisa pilih continuous recording, jadi bisa merekam terus. SD card kalau pertama baru pakai kita format dulu. Tas. Lalu kalau mau ganti ke networknya kan ini masih LAN, jadi kita mau ke wifi ganti mode biar bisa kita lihat dari jarak jauh, kita ke wifi station mode, ganti wifi-nya. Terus kita pilih aja wifi yang mau kita sambungin apa, masukin passwordnya. Dia akan connecting sama wifi yang kita sambung tadi. Nah kalau udah tersambung kayak gini, tes. Kalau udah tersambung kayak gini, kalau dia masih di dalam satu wifi yang sama, dia masih di LAN. Kalau kita ganti, biar kita bisa lihatnya pakai paket data. Jadi kan kalau ini kita bisa lihat dari jarak jauh guys. Kalau ini tergantung seberapa bagus sinyal kita dan sinyal wifi yang terkonek ke alatnya itu. Nah kalau udah tuh terganti jadi one. Di sini settingannya pun udah terganti ya guys. Jadi kalian networknya udah bukan AP hotspot lagi, udah ke wifi station mode. Lalu kita, kalau kalian mau share kamera, jadi ini kan di handphone ini, kalian mau buka di handphone kalian satu aja atau handphone temen, itu kita share. Bisa pilih mau view only atau allow control. Jadi kalau allow control bisa manage device-nya, kalau view only cuma buat ngecek, confirm. Kita bisa pilih ini teman
kalian itu harus punya itu juga, punya account si V38 Pro ini, atau kalau kalian mau gampang kalian ke setting. Kita pakai device VR, jadi itu bisa add juga. Lalu password kita bisa device passwordnya, kita device ID-nya, device passwordnya kita bisa bikin. Lalu kalau hasil kamera nanti akan masukkan di playback. Dia ada IR juga, IR-nya otomatis ya. Jadi kalau kayak gini IR-nya nyala. Kalau mau lihat hasilnya ini kan pas kita pencet playback ini, karena langsung masuknya ke cloud. Kalian pilihnya ke yang micro SD. Jadi akan muncul filenya. Nah, ini udah lihat filenya ya. Terus kalau kalian mau save, kita bisa download. Bisa setting jam juga di sini. Ini kan ada jamnya. Kalian bisa setting jamnya, di setting ke device time. Ini kan Indo di +7. Terus kalau kalian mau, jadi setelah dari playback terus ke micro SD kan bisa download nih kayak gini. Nanti filenya tergantung dari sini. Atau kalian bisa cabut memory card. Kalian bisa download. Udah masuk ke album langsung. Sudah masuk ke album langsung. Ya, kalau kalian udah download akan langsung masuk ke album. Terus kalau kalian mau reset, kalian bisa reset dari sini yang tombol kecil itu, atau kalian reset yang dari sini. Kalian ke setting, terus kita reset kamera. Reset kamera itu balik ke factory setting lagi. Jadi balik ke awal lagi kayak pertama kita beli. Nanti dia akan muncul lagi sinyal wifi-nya. Dia akan muncul lagi. Itu ya, selamat mencoba.